Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Math at Connect Podcast, Connecting People, Ideas, and Opportunities in Mathematics Education. Bersama saya Taki, host dari Math at Connect Podcast yang saat ini sedang menempuh PhD in Mathematics Education di University of Auckland, Selandia Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Math at Connect, Connecting People, Ideas, and Opportunities in Mathematics Education. Selamat siang. Siang Mas Taki. Siang Mas Dana. Mungkin pertama-tama kita mau kenalan dulu ya dengan Mas Dana. Mungkin boleh diceritakan sedikit tentang background Mas Dana dan sekarang karirnya. Ya, saya Dana Arif Lukmana. Asal saya dari Lumajang, Jawa Timur. Jadi kalau sekarang itu ada musibah Gunung Semeru, nah itu di kampung saya. Tapi alhamdulillah keluarga saya selamat. Selamat ya. Alhamdulillah. Nah terus kemudian saya sekarang bekerja sebagai dosen ya di pendidikan matematika di Institut Agama Islam Negeri Ternate. Jadi saya di sana mulai tahun 2018. 2018. Ya, 2018. Sebelumnya saya pernah kurang lebih 1 tahunan ya mengajar di STKIP di PGRI di Lumajang. Berarti pertama kali dosen banget itu tahun berapa ya tadi? Tadi kan di 2016. 2016. Ya. Lulus S2 itu. Ya. Langsung di STKIP itu ya. Terus 2018 itu PNS berarti ya, di UIN Ternate di IAIN. Iya. Oh, masih IAIN. Ya, masih IAIN. IAIN. Nah, mungkin ini saya mau kepo-kepoin gitu tentang Mas Dana. Kebetulan backgroundnya juga pendidikan matematika, mathematics education yang saat ini kalau nggak salah sekarang Mas Dana itu jadi kaprodi ya. Alhamdulillah. Di usia berapa Mas waktu? Kalau ya 31 tahun. Muda sekali loh itu untuk sekelas kaprodi di usia 31 tahun. Iya, mungkin itu bukan kebetulan. Waduh, kebetulan nih gimana? Nah, kira-kira sebelum nanti jauh kemana-mana itu ya, kok bisa gitu di usia 31 tahun jadi kaprodi? Soalnya kalau misalnya saya lihat di kampus saya misalnya, rata-rata kan yang sudah senior gitu kan, udah lumayan lama di kampus tersebut. Gimana nih? Apa yang spesial atau apa hal unik yang Mas Dana lakukan atau kondisi apa sehingga itu bisa terjadi? Ya, yang pertama ya, saya mau mungkin sedikit mendeskripsikan ya, bahwa saya menjadi kaprodi itu ya bukan semata-mata karena pintar atau karyanya banyak atau seperti apa. Ya karena mungkin yang pertama ada kondisi-kondisi tertentu yang akhirnya ya mungkin menjadi dasar dari pimpinan itu untuk mengangkat saya untuk memberikan amanah sebagai kaprodi. Jadi di kampus saya itu yang ada beberapa orang, kurang lebih 2 atau 3 orang yang sementara melanjutkan di jenjang doktor seperti itu, sehingga ya mungkin ya karena melihat ya harus segera ada pengganti yang mungkin bisa menjalankan fungsi itu gitu. Nah, terus kemudian yang kedua mungkin karena saya beberapa kali terlibat ya, karena sejak saya sebagai CPNS di kampus itu saya ditugasi sebagai salah satu staf di lembaga penjaminan mutu pada saat itu untuk menangani menjadi koordinator akreditasi, sehingga saya banyak
berkecimpung di ya kegiatan-kegiatan tersebut ya, di prodi-prodi ya yang melibatkan banyak pimpinan. Ya saya tidak tahu ya, mungkin karena mungkin ada faktor karena kenal atau tahu seperti itu ya, saya tidak tahu ya, tapi yang jelas tahu-tahu saya diberi undangan untuk menghadiri pelantikan karena sebelumnya belum ada komunikasi seperti itu. Berarti kalau boleh dibilang nih, kan 2018 itu pertama kali nyuksel. Terus yang kaprodi ini itu mulai kapan? Sekitar 2009, menjelang 2020. Berarti 2 tahun ya, 2 tahun dosen langsung jadi kaprodi. Luar biasa loh. Berarti emang tadi ya, emang circle itu juga berpengaruh ya, koneksi lah. Ya bukan dalam arti yang negatif atau ekstrim radikal ya, tapi lebih ke orang jadi tahu kinerja kita, orang jadi tahu sosok kita seperti apa. Kan? Saya kira iya, betul itu. Jadi saya melihat ya, ini dari perspektif saya. Ya. Saya melihat itu banyak yang ya, beberapa orang ya mungkin ketika awal-awal bekerja itu langsung apa istilahnya, sok jual mahal seperti itu. Jadi melihat pekerjaan itu tidak sebagai suatu upaya untuk menggali pengalaman ya, tapi justru ini uangnya berapa nih, ya kan, uangnya berapa dulu nih, nanti kalau saya bantu saya dapat apa nih, nah gitu. Sehingga itu yang barangkali pada akhirnya nanti yang menjadi bahan pertimbangan seperti itu. Nah seperti dulu, kalau mungkin saya cerita dulu pas waktu saya diminta, mau nggak kamu jadi koordinator di jadi staff yang mengkoordinatori akreditasi, tapi nggak ada uangnya. Tapi ya saya memutuskan ya oke aja gitu. Jadi sekalian ternyata setelah saya masuk di situ, saya mendapatkan banyak sekali kesempatan untuk ya pergi ke somewhere ya, untuk menggali banyak ilmu. Saya bisa mendapatkan banyak ilmu terkait dengan keprodian seperti apa ya, bagaimana ya membuat suatu perencanaan ya, program untuk program studi dan sebagainya, bagaimana cara melakukan mungkin semacam penjaminan mutu, melakukan survei untuk itu ya, sudah sepakat saya. Sehingga ya dari situlah akhirnya saya mendapatkan benefit ya. Seperti itu. Mungkin kita juga jangan, benar sih apa kata aku tadi, jangan terlalu jual mahal gitu ya. Terus juga jangan pilih-pilih juga karena nggak ada uangnya terus kita nggak mau, tapi justru kita ambil hikmahnya gitu ya, dari segi pengalaman, koneksi segala macam. Terus ini mungkin menjadi hal menarik juga bagi teman-teman. Kira-kira tuh ada hal menarik apa lagi di IAIN Ternate itu ketika jadi dosen di sana itu, ada hal menarik apa? Mungkin bentar, sebelum ke situ mungkin lebih tanya dulu nih, kira-kira untuk teman-teman yang sudah lulus S2 di pendidikan matematika atau mungkin masih mahasiswa yang ingin berkarir di menjadi dosen, ada nggak nasihat-nasihat dalam hal mungkin memilih universitas atau mungkin cara daftar dosen itu kayak gimana gitu? Pertama yang mungkin harus ditanyakan pada diri kita ya, yang pertama adalah sebenarnya kita ini passionnya apa sih sebenarnya? Itu dulu. Karena kalau kita nggak punya passion kita sekalipun mungkin master pendidikan matematika atau matematika sekalipun, tapi kalau nggak passion untuk mengajar, menjadi pendidik, ya saya kira nggak pas gitu ya. Ya, nah, jadi bisa saja mungkin ya pasnya mungkin di bisnis ya, bisa seperti itu. Jadi ya passion dulu ya, jadi pastikan dulu untuk betul-betul punya passion di situ. Nah terus kemudian yang kedua saya kira begini, bahwa kalau kita memang punya passion sebagai seorang pengajar, sebagai pendidik seperti itu, ya tentu kita akan istilahnya tidak banyak memilih seperti itu. Artinya saya kasih contoh begini ya,
seperti saya, ya saya karena memang passion saya di matematika, di kependidikan, ya ketika saya melihat di IAIN Ternate itu lebih terbuka peluang saya untuk di sana, ya saya akhirnya memutuskan untuk mengikuti seleksi di sana, karena saya melihat beberapa perguruan tinggi yang ada di Jawa Timur khususnya, nah lebih membutuhkan orang lain ya mungkin ya yang lebih berqualified daripada saya seperti itu. Nah jadi chance itu sangat penting, Mas. Chance itu sangat penting karena ya dan saya merasa itu saya tidak menyesal itu. Karena saya sudah memilih IAIN Ternate itu. Setelah saya dari IAIN Ternate saya bisa pulang, bisa juga sampai ke Lampung macam ini ya kan. Ya artinya ya it doesn't matter with distance. Betul, right? Ya. Soalnya kadang gini, ini curhatan teman-teman, terus juga lihat di grup-grup itu banyak yang mereka tuh sudah menentukan kayak pengen kemana gitu sebelum daftar pun itu, terutama untuk PNS ya. Soalnya PNS itu kalau nggak salah, ini beneran mungkin nanti dikonfirmasi ya, kita tuh bisa memilih cuma satu kalau nggak salah untuk yang sekarang gitu. Nah artinya misalnya saya gitu di Jawa Tengah katakan, misalnya saya langsung target ke UNES katakan, tapi juga yang daftar ke sana banyak tuh. Lulusan terbaik di dalam negeri maupun lulusan terbaik dari luar negeri itu banyak yang daftar ke sana. Mungkin ada baiknya juga melihat peluang gitu. Misalnya di daerah yang lebih, mungkin daerah yang nggak kota-kota banget gitu ya, mungkin justru chance-nya lebih banyak. Iya, betul. Jadi lagi-lagi saya mau kasih penekanannya bahwa itu perspektif saya sendiri. Ya. Nah, jadi karena ini berdasarkan pengalaman juga, ya. Ada beberapa teman saya yang ya mungkin lebih smart, lebih pintar, lebih jago. Tapi karena fokusnya enggak, aku cari yang dekat saja, cari yang dekat. Kenapa kok enggak lah itu kampusnya enggak bonafit, misal cari kampus yang bagus, yang dekat. Nah, seolah-olah seakan-akan mau mengatakan bahwa ketika kamu daftar mungkin di luar daerah, seolah-olah pasti diterima. Padahal kan juga belum tentu juga seperti itu. Nah, ya pada akhirnya ya apa yang menjadi keinginan itu susah terwujud ya karena itu. Jadi bukan bagaimana cara menyalurkan passionnya itu yang jadi utama, tetapi ya cari dekatnya ya itu yang menjadi. Nah sehingga ya akhirnya ya menjadi kesulitan gitu untuk. Nah sekarang selain itu untuk persiapannya sendiri ada kiat-kiat khusus nggak? Harus belajar apa nih? Kalau PNS gitu. Kalau ya ini untuk PNS ya, saya kira sekalipun mahasiswa matematika ya yang mungkin sudah kemampuan numerasinya sangat bagus ya itu juga tidak menjamin juga untuk ini, karena kan juga harus belajar hal-hal yang lain ya harus belajar ya mungkin undang-undang dan sebagainya yang terkait dengan materi yang mungkin diujikan pada saat itu. Nah tapi kalau juga yang kampus-kampus Islam ya misalkan kayak Universitas Islam Negeri atau Institut Agama Islam Negeri, itu juga harus kita punya ya kemampuan mengaji yang bagus juga, membaca Al-Quran yang baca Al-Quran, menulis ya. Ini jadi pertanyaan sebelum jawab. Berarti itu nanti itu salah satu komponen seleksi, ada ngaji, menulis Arab gitu ya. Betul. Itu teman-teman ini jadi ya karena itu ya artinya kita sebagai penciri ya mungkin ya dari kampus yang berbasis keislaman, meskipun nanti kita nggak ngajar itu juga gitu. Tapi memang itu kayak dianggap sebagai basic gitu. Betul. Dan mungkin gini juga ya yang perlu ini, kalau misalkan mau mendaftar dosen itu baiknya juga sekalipun mungkin masih sekarang
belum bekerja sebagai dosen, nah saya kira yang perlu diperhatikan juga perbanyak karya ya. Entah itu buku, entah itu artikel yang terbit di jurnal apa dan sebagainya, karena itu nanti menjadi komponennya. ya menjadi apa istilahnya ya sesuatu yang menjadi uh, alat bergaining ya, bahwa kita itu berkualitas ya. Seperti itu ya. Kalau SKD ya jelas kita sudah tahu lah ya standarnya, tapi ketika sudah tes kemampuan bidang, nah itu kan di situ akan digali ya, seberapa ini kan kita di bidang itu. Seperti itu. Jadi kalau kita punya karya buku, punya karya mungkin artikel sebagainya, nah itu menjadi nilai tambah ya. Dan itu signifikan. Nah, ngomong-ngomong tentang karya, setelah menjadi dosen, kira-kira selain kerja mengajar atau mengabdi ke masyarakat, kira-kira ada dan juga publikasi ya, riset, kira-kira ada pengembangan diri yang lain nggak selain itu? Ya, yang pertama pas waktu saya masih baru-baru ya sebagai dosen itu saya menjadi salah satu koordinator program SIS di kampus saya. SIS itu adalah Senior Expertise Service ya kan, jadi kayak semacam NGO semacam itu ya yang dimana di situ kumpulan dari profesor yang sudah emeritus yang ada di Jerman. Jadi profesor ini ingin ya mendedikasikan dirinya, membagi ilmunya di seluruh dunia. Dan kebetulan pada saat itu bekerja sama dengan Mora ya, kemudian ditunjuklah salah satu ininya, selain kalau nggak salah ada Win Jogja juga ada, tapi yang di timur itu satu-satunya IAIN Ternate. Mungkin sebelum ke situ, Mora bagi yang nggak tahu, ya, Mora adalah Ministry Kementerian Agama, of Religious Affairs ya, seperti itu. Nah, dan itu saya dulu sempat nangani 4 profesor untuk ya mengabdi di sejumlah daerah dan juga memberikan pelatihan kepada dosen dan juga mahasiswa di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ya tentu ya kita sebagai dosen ya juga harus menulis buku ya, terus kemudian ya ada juga artikel nasional dan juga internasional yang sudah publis. Saya kira itulah. Kemudian juga yang terakhir juga saya juga baru-baru ini menggagas kegiatan literasi numerik ya. Literasi numerik ya, kita tahu ya kalau kita di matematika itu pasti kenal yang namanya ya PISA ya, ya kan ya, itu kan hasilnya itu cukup membuat kita prihatin ya, karena seolah-olah kok siswa Indonesia itu kok kurang illiterate ya ya kurang literate ya, atau illiterate ya terkait ya, makanya itu yang menjadi ini, karena memang di daerah timur itu memang masih ya disparitas pendidikan itu masih seperti itu misalnya. Nah, ini sebelum ini tuh saya kepo-kepoin Mas Dana, kira-kira ya, bisa jadi ini salah, bisa jadi kalau nggak salah dulu pernah menulis buku teks Kemendikbud itu dulu gimana tuh pengalamannya ini? Ya, waktu S2 kan? Waktu masuk S2, jadi kebetulan saya diajak oleh salah satu dosen saya namanya Profesor Abdurrahman Asari ya untuk bergabung dalam timnya. Saya tidak tahu proses sebelumnya ya. Yang jelas beliau itu singkat cerita mengirimkan draft ya, 1 bab kalau nggak salah terkait ya buku teks matematika kelas 8 ya. Saya ingat itu yang ditujukan ke saya itu bab tentang fungsi pada saya. Ya, bagaimana membelajarkan fungsi itu dengan pendekatan saintifik. Jadi beliau kirim dan ternyata diterima di pusat dan akhirnya mendapatkan proyek itu untuk ya menyelesaikan. Nah, sebenarnya saya hanya ikut proyek itu sekali ya, karena saya juga harus mengajar di ini kan di 5 jam sehingga tapi ada beberapa teman saya kan itu proyek itu berlanjut karena ada beberapa proses revisi kan. Revisi, jadi bukunya itu direvisi apa dan sebagainya.
Jadi Kira-kira seperti itu. pengalaman apa tuh yang unik dari menulis buku? Kira-kira adakah keresahan atau mungkin bukan hal-hal yang perlu di-sharing dalam proses menulis buku teks matematika itu untuk Indonesia kan? Iya, seluruh Indonesia Pak. Ada nggak? Iya. Saya kira yang substansi itu adalah sebenarnya apa sih yang kita mau dari buku teks dan pengguna dari buku teks kita itu siapa, kan seperti itu Mas. Jadi kebutuhannya apa nih sekarang? Jadi kebetulan pada saat itu ya karena yang sedang digaungkan kan kurikulum 2013. Nah sehingga ya tentunya buku yang kita buat itu ya harus mengacu kepada kerangka kurikulum 2013. Frameworknya seperti apa? Di dalamnya harus ada mungkin kegiatan apa ya, semacam kayak observasi yang sifatnya saintifik ya, observasi, mengumpulkan data, mengolah data, mempresentasikan, kemudian ya bernalar dan sebagainya. Jadi berarti emang salah satu tugas berat kita sebagai penulis itu menerjemahkan itu ya kurikulum ke dalam bentuk yang lebih panjang dalam konsep-konsep tertentu. Waktu itu waktunya berapa lama kalau sudah lama lupa? Saya kira kita karena mungkin dituntut untuk cepat selesai ya, kurang lebih sekitar 4 bulan kalau 4 bulan ya, cukup singkat ya, 4 bulan dan itu dari awal sampai benar-benar selesai ya. Betul. Tapi kita nggak ini ya, artinya layout itu ada tim sendiri yang disediakan kementerian, jadi tinggal kita bikin kontennya isinya seperti itu. Nah, saya banyak belajar dari sana karena di sana yang dari Universitas Negeri Malang itu kan bukan hanya matematika juga, dari biologi juga ada, biologi SMA kalau nggak salah pada saat itu. Nah karena saya harus juga istilahnya kan buku itu kan nanti di-review ya. Yang mereview itu dari profesor dari perguruan tinggi yang lain. Nah disitulah saya mendapatkan ilmu yang ternyata harus seperti itu. Karena ya pada saat itu yang paling saya ingat itu adalah ya ketika kita menulis buku jangan kita fokus pada apa yang kita pikirkan, tapi kira-kira apa yang tapi kira-kira nanti kalau orang lain baca buku kira-kira sama enggak dengan apa yang dimaksud dengan buku ini. Seperti itu. Apalagi terkait di matematika juga istilahnya harus rigid sekali ya terkait dengan simbol apa dan sebagainya. Nah itu juga menjadi concern. Ya. Betul. Ya. Mantap banget. Sebelum kita akhiri, kira-kira ada nggak nih pesan terakhir buat mungkin mahasiswa yang S1 atau S2 ya, maksudnya yang masih kuliah, masih sedang mereka-reka karir dan atau studi lanjut, singkat aja. Ya ada beberapa ya, boleh. Yang pertama saya sampai sekarang ini berkeyakinan bahwa mahasiswa yang paling baik itu adalah mahasiswa yang cepat lulus. jadi mau bagaimana kalau nggak cepat lulus itu kalau saya masih kurang baik. Terus yang kedua pastikan bahwa Anda kalau misalkan memilih ya matematika pendidikan sebagai subjek yang memang Anda akan bidangi, pastikan bahwa Anda betul-betul meyakini itu dan wujudkan itu dalam karya-karya. Jangan sampai hanya kuliah saja ya tapi nggak ada karyanya gitu. Nah seperti itu. Dan yang ketiga cobalah untuk berpikir merambah ke Indonesia Timur. Ya karena di sana chance-nya cukup besar dan Anda bisa berkarya dan berkarir di sana dengan baik. Itu PR bangsa kita sebenarnya untuk memajukan. Terima kasih buat Mas Rena atas waktunya untuk episode kali ini. Kita cukupkan sekian. Ya, makasih Mas Adi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.